Di sebuah malam yang awalnya terasa biasa di Dangdut Academy 7, ada detik yang membuat seluruh studio tiba-tiba terdiam. Bukan karena kesalahan teknis, bukan karena penampilan yang kurang matang, tetapi karena seorang pemuda bernama Valen berdiri di tengah lingkaran cahaya sambil menggenggam selembar kertas yang sudah kusut, seperti hatinya sendiri yang sudah lama menahan sesuatu. Lampu meredup, nafasnya pelan tapi berat. Dan di bangku peserta, seorang gadis bernama Mila menatap tanpa berkedip. Ia belum tahu bahwa hidupnya di panggung malam itu sebentar lagi akan berubah sepenuhnya. Kalimat pertama Valen mengalun, lalu kalimat kedua mengikuti. Tapi pada bait ketiga, suaranya mulai bergetar. Ada rasa yang selama berminggu-minggu ia sembunyikan di balik tawa santainya, muncul begitu saja di hadapan jutaan pasang mata. Kata-kata tentang lelah, tentang diam, tentang seseorang yang membuatnya kuat. Dan Mila mulai tersadar bahwa setiap kata itu, entah kenapa, seperti sedang mengetuk pintu hatinya sendiri. Bibirnya bergetar, matanya menghangat. Kamera menangkap setiap detiknya, tanpa filter, tanpa skrip. Ini bukan lagi kompetisi lagu, ini adalah semacam pengakuan, jujur, polos, dan tak terencana. Momen yang bahkan juri tak siap melihatnya. Dan yang terjadi setelah itu membuat banyak orang sulit melupakan DA7. Bayangkan kamu duduk di kursi penonton malam itu, sorak telah mereda. Host baru saja mengumumkan segmen Surat dari Hati, sebuah acara kecil yang biasanya hanya berisi momen haru standar. Tidak ada yang menduga apapun, sampai sebuah nama dipanggil, Valen. Ia melangkah perlahan, seolah sedang membawa rahasia yang terlalu berat untuk disimpan lebih lama. Milal tersenyum, tidak tahu bahwa beberapa detik lagi ia akan menjadi pusat dari sesuatu yang sama sekali tidak ia persiapkan. Valen menarik nafas panjang, lalu berkata pelan, "Puisi ini untuk seseorang yang membuat aku kuat di sini." Studio sontak menahan nafas, semua mata terarah padanya. Bait demi bait dibacakan, tentang pertemuan singkat, tentang keluh kesah latihan, tentang suara yang gemetar dan seseorang yang diam-diam jadi alasan ia tetap bertahan. Nama itu tidak langsung disebut, namun arah setiap kata sudah jelas tertuju pada satu titik. Mila. Senyumnya perlahan runtuh, tangannya meremas ujung gaun mencoba mempertahankan kendali. Tapi kamera menangkap semuanya, kegugupan, kaget, dan rasa yang tak bisa ia definisikan. Dan ketika Valen akhirnya menyelipkan kalimat itu, kalimat yang membuat seluruh studio terdiam, "Aku jatuh cinta pada keikhlasanmu." Suasana berubah total. Itu bukan sekedar ungkapan, itu adalah sesuatu yang selama ini hanya berputar di kepalanya, kini diucapkan lantang di panggung nasional. Malam itu, timeline media sosial meledak, satu kalimat mendominasi, "Nggak kuat nonton." Bukan karena drama eliminasi, bukan karena salah nada, tapi karena satu momen yang terasa terlalu nyata untuk disebut gimmick. Seorang peserta membaca puisinya sendiri. Seorang gadis mendengarkan, dan dunia menyaksikan bagaimana dirinya perlahan pecah. Senyum Mila hilang, digantikan tatapan tak percaya. Seolah ia sedang memastikan apakah semua ini benar, apakah puisi itu sungguh untuk dirinya. Dan saat Valen membacakan bait tentang seseorang yang terus tersenyum meski lelah, seseorang yang menyembunyikan tangis di balik pintu kamar, Mila tahu itu dirinya. Dan ketika kenyataan itu menghantam dadanya, benteng rapuh yang ia bangun selama berminggu-minggu langsung runtuh. Kameranya menangkap kilau air mata. Studio mendadak senyap. Tidak ada yang berani mengganggu kejujuran itu. Valen bukan tipe yang mudah terlihat serius. Di balik panggung ia sering bercanda, sering melepas tegang lewat tawa. Namun malam itu berbeda. Wajahnya tidak menunjukkan seorang kontestan yang sedang mengejar poin, tapi seseorang yang akhirnya memutuskan berhenti bersembunyi. Beberapa orang bilang itu mungkin pengakuan cinta, yang lain bilang itu hanya ucapan terima kasih. Tapi yang jelas,
Kata-kata itu bukan kata-kata biasa. Ia menulisnya sendiri, mungkin di kamar asrama, mungkin setelah latihan panjang, sambil membayangkan reaksi Mila. Setiap bait yang ia pilih bukan untuk membuat drama, tapi untuk membuat kejujuran yang selama ini terkunci menemukan jalannya. Dan ketika ia membacakan kalimat terakhir, "Kalau kamu lelah, biar aku yang jadi tempat pulangmu." Jaga intonasi naskahnya. Isaknya terekam jelas. Itu bukan air mata dari naskah. Itu bukan tangisan karena gimik. Itu adalah kelegaan, penghargaan, dan mungkin pertama kalinya ia merasa benar-benar terlihat. Banyak penonton awalnya masih skeptis. Dunia hiburan penuh gimik. Namun malam itu, skeptisisme hilang begitu melihat perubahan ekspresi Mila dari bingung menjadi tersentuh hingga akhirnya tidak mampu menahan air mata. Tidak ada musik dramatis yang sengaja ditumpuk. Tidak ada pengulangan adegan. Tidak ada sutradara menyuruh ulang karena kurang nangis. Yang ada hanya dua manusia, dua perasaan, dan sebuah panggung yang tanpa sengaja menjadi saksi keberanian. Bahkan juri pun sempat kehilangan kata-kata. Penonton di studio hanya bisa terdiam. Ini bukan momen yang direncanakan. Ini momen yang terjadi karena hati tidak bisa menunggu lebih lama. Hubungan Mila dan Valen sebenarnya bukan hal baru bagi penggemar DA7. Banyak yang memperhatikan kedekatan mereka. Tatapan kecil, dukungan sebelum tampil, candaan di belakang panggung. Tetapi semua itu hanyalah teka-teki, sampai malam itu. Ketika Valen berdiri, membawa lembaran puisi itu, teka-teki akhirnya menemukan jawabannya. Ia bicara tentang seseorang yang selalu memperhatikan, bukan karena kewajiban, tapi karena peduli. Seseorang yang membuatnya merasa tidak sendiri di dunia kompetisi yang keras. Seseorang yang ia kagumi bukan karena penampilannya, tapi karena ketegarannya. Dan saat puisi selesai, Mila tak lagi berusaha menahan apapun. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena merasa dipilih, diistimewakan, dihargai lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Banyak orang berpikir bahwa di dunia kompetisi, perasaan harus disingkirkan. Tapi malam itu membuktikan sebaliknya. Kadang justru di tengah tekanan dan persaingan, hati menemukan jalannya sendiri. Valen mengambil resiko besar. Dengan membacakan puisi itu, ia keluar dari zona aman. Ia tahu itu bisa mempengaruhi dinamika kompetisi. Namun, ia tetap memilih jujur. Dan kejujuran itu mengguncang seluruh ruangan. Mila pun tahu, setelah malam itu, hubungan mereka tidak akan pernah sama. Apakah menjadi lebih dekat atau justru lebih rumit? Tidak ada yang tahu. Tapi satu hal pasti, momen itu membuka pintu yang dulu bahkan mereka sendiri takut buka. Beberapa momen TV hanya lewat begitu saja. Tapi ada momen yang terus diulang, disimpan, diedit fanbase, dijadikan simbol keberanian. Detik tangis Mila, detik suara Valen bergetar adalah salah satunya. Cara Valen menarik napas sebelum membaca. Cara Mila memaksa tersenyum padahal hatinya belum siap. Cara studio terdiam seolah seluruh dunia berhenti sebentar. Semua itu membentuk memori yang bertahan jauh lebih lama dari satu episode acara. Malam itu bukan hanya tentang puisi, bukan hanya tentang pengakuan, tapi tentang dua hati yang tanpa rencana saling menemukan ruang untuk jujur. Dan sebelum semuanya meledak di media sosial, sebelum klipnya menembus jutaan views, sebelum fanbase mulai membuat teori, ada detik pertama yang memulai semuanya. Detik ketika seorang pemuda mengambil keputusan, menggenggam selembar kertas, melangkah ke tengah panggung, dan akhirnya berkata, "Ini dari hatiku." Detik itu, Dangdut Akademi 7 berubah, dan bagi Mila dan Valen, malam itu akan selalu menjadi malam ketika segalanya dimulai.